Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan solehah. Apa kabarnya hari ini? Kali ini kita akan belajar tentang mengenal nama Allah dan kitab-kitabnya. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mari kita menyimak tujuan pembelajaran kita dalam mengenal nama Allah dan kitab-kitabnya. Anak-anak yang soleh dan solehah, mari kita mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik atau yang indah. Asmaul Husna berjumlah 99 seperti yang telah kita ketahui. Asmaul Husna itu berjumlah 99. Namun pada pelajaran kita kali ini kita akan membahas 4 Asmaul Husna. Yang pertama, Al-Mu'mid mengandung arti yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Setiap yang bernyawa pasti mati. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari manusia." Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Kemudian yang kedua, Al-Hayyu atau yang maha hidup, mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tapi Allah masih berkehendak memberikan kesempatan untuk hidup. Kemudian sebaliknya, sering kita melihat orang tidak sakit, kondisinya dalam keadaan sehat. Walafiat, tiba-tiba saja terdengar sudah meninggal. Penyebabnya bermacam-macam. Ada yang terjatuh, sakit jantung, kecelakaan, tenggelam, dan sebagainya. Memohonlah kita dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Hayyu, wahai Tuhan yang maha hidup, hidupilah kami dalam keselamatan dan kemanfaatan. Kemudian yang ketiga, Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri atau mendiri, mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan kepada kita manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Yang keempat, Al-Ahad atau yang Maha Esa, mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Esa, yang Maha Tunggal atau Esa, yang tetap menyendiri dan tak ada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mandiri, tidak membutuhkan yang lainnya. Sifat ini memberikan pelajaran kepada kita agar kita selalu mandiri, tidak selalu bergantung kepada orang lain. Misalnya,
mandi, makan, berpakaian, mengerjakan PR, menyusun dan merapikan tempat tidur. Kemudian kita berdoa sendiri. Ya Allah, Engkaulah Tuhan satu-satunya. Tiada sekutu bagimu, Engkau tempat meminta. Jadikanlah aku dapat hidup mandiri. Anak-anak semuanya, setelah kita mempelajari 4 Asmaul Husna tadi, kali ini kita akan belajar tentang nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 4. Yang pertama, kitab Taurat. Yang kedua, kitab Zabur. Yang ketiga, kitab Injil. Dan yang keempat, kitab Al-Quran. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi wasallam kurang lebih pada abad ke-12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Kemudian yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi wasallam ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad ke-10 sebelum Masehi di tanah Kanan. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi wasallam pada sekitar 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Kemudian yang keempat, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada abad 6 Masehi di kota Mekah. Peristiwa turunnya Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di Goa Hira. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah atau utusan Allah. Pada saat itu usia beliau genap 40 tahun. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surah, dan 6.666 ayat. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam atau disebut rahmatan lil alamin. Anak-anak yang soleh dan soleha, semoga di pelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.